Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini tuh jam 12 siang, mau jam setengah satu. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kasus pregnancy. Jadi kasus pregnancy artinya kasus kehamilan yang menjadi maskot utama dalam Brok RPS, reproduksi sistem, jadi sistem reproduksi. Tentunya kan kalau pasien-pasien obgyn, pasien-pasien kandungan gitu kan, pasti yang datang tuh kan kalau nggak hamil ya melahirkan, kalau nggak melahirkan ya paling gangguan reproduksi pada perempuan seperti itu. Nah tentunya ini adalah kasus pertama. Jadi ini adalah kasus pregnancy yang sering terjadi gitu. Kok sering sih? Emang pasti gitu ya. Nah kita akan sedikit membedah kasus mengenai kasus kehamilan pregnancy. Tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, dimulai dari dimulai dari overview case itu. Ini ada salah satu contoh kasus yang terjadi pada Ibu Peggy 25 tahun yang mengalami kehamilan usia 10 minggu. Kemudian nanti akan saya jelaskan juga patofisiologinya. Tapi kan sebetulnya kan karena kehamilan itu adalah sesuatu yang normal, bukan suatu penyakit. Sebenarnya ini bukan pato juga sih ya. Jadi ini kayak langsung fisiologi dari kehamilan, dari mulai dari mulai siklus menstruasinya. Dari siklus menstruasi ternyata terjadi fertilisasi. Dari fertilisasi kemudian masuk ke hamil kan ya. Dari hamil itu kan akan terjadi semacam adaptasi maternal pada ibu, adaptasi maternal saat kehamilan gitu. Ada beberapa perubahan tubuh yang terjadi yang sebenarnya ini tuh seperti patologi, tapi memang kalau saat hamil itu ada batas normalnya. Ternyata emang normal kalau hamil seperti itu karena ada peningkatan perubahan tubuh kan ya, perubahan fisiologi tubuh seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, teman-teman cukup mendengarkan saja gitu ya apa yang saya sampaikan, karena ini juga sebagai salah satu latihan saya mempersiapkan diri untuk ujian tutorial atau ujian SOKA di UAS semester 6 ini gitu ya, di blok reproduksi sistem ya. Gak kerasa tinggal 1 semester lagi, bentar lagi lulus. Oke, jadi ini ada Nyonya Peggy ya, Ibu Peggy ini usianya 25 tahun ya, usia 25 tahun. Ini lupa ya saya masukkan, jadi dia tuh P1 P0 A0. Jadi dia itu belum pernah melahirkan dan belum pernah abortus, belum pernah partus dan belum pernah abortus. Artinya ya Ibu Peggy ini belum pernah melahirkan dan belum pernah keguguran. Terus ternyata Ibu Peggy ini datang ke klinik dengan keluhannya itu tidak menstruasi, katanya tidak menstruasi selama 2 periode atau 2 siklus. Sebetulnya satu siklus menstruasi di setiap wanita itu berbeda-beda gitu ya. Pokoknya 28 plus minus 7, jadi dari 21 sampai 35 hari. Nah jadi 2 siklus ini sebetulnya nggak bisa yakin ya ini berapa hari, berapa minggu gitu. Tapi kan yang menjadi statis itu, yang jadi tetap itu adalah ovulasi gitu ya, karena fase gitu ya, fase folikular itu sama, yang membedakan itu fase lutealnya gitu ya, lupa pokoknya kayak gitu deh ya. Nah jadi dari riwayat penyakit sekarang katanya, ini ada ternyata di sini katanya P0 A0 nya P0 A0 berarti partus 0, belum pernah partus dan belum pernah abortus. Kemudian menstruasi datang setiap tanggal 15 setiap bulannya. Nah ini berarti menjadi suatu acuan gitu ya, menjadi suatu petunjuk gitu, menstruasi datang setiap tanggal 15 setiap bulannya ya, berarti dia mungkin teratur kali ya menstruasinya. Nah kalau teratur ini sebetulnya lebih mudah untuk menentukan tanggal ovulasi gitu ya, untuk menentukan HPHT dan lain sebagainya. Nah di sini juga disebutkan bahwa hari pertama, hari terakhir ini 15 April 2022. Nah kenapa sih ditanyakan HPHT ini? Jadi HPHT ini untuk acuan ya, acuan dari usia kehamilan dan juga
apa untuk apa taksiran dari tanggal persalinan. Nah, untuk menentukan tanggal persalinan itu adalah H7 bulan 3 Haji Beti 71 ya. Jadi ini plus minus plus kayak gitu. Nah, dari HPHT, jadi misal kalau sekarang hari 15 April berarti ini kan 15 plus 7 berarti tanggal 22. Terus B minus 3 4 kurangi 3 1 berarti Januari. Tahunnya 2023. Nah, inilah ininya apa taksiran persalinannya. Jadi ada semacam prediksi gitu ya, kalau memang si ibu ini benar-benar hamil gitu ya. Coba April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Itu kan betul 9 bulan gitu ya, 40 minggu lah hamil itu ya. Ini adalah taksiran persalinan, tapi terlepas dari itu kan ada kondisi-kondisi kehamilan yang tiba-tiba gitu ya. Kadang bisa lebih cepat atau prematur ya, preaterm, atau memang matur atau postmatur. Jadi memang multifaktorial lah ya. Jadi ini hanya sebagai acuan gitu. Itulah untuk menanyakan HPHT. Kemudian, nah berarti kan kalau tidak menstruasi ini dia itu mengalami amenore, tapi amenore yang jadi sekunder. Jadi kan amenore itu ada primer dan sekunder. Kalau primer berarti dia tuh benar-benar belum pernah menstruasi sama sekali. Nah, tidak amenore ini bisa disebabkan karena emang ada gangguan, bisa gangguan di hipotalamusnya, bisa gangguan di hipofisisnya, ataupun gangguan di ovariumnya. Tapi kan dia udah pernah menstruasi, dia hanya tidak menstruasi selama 2 periode. Jadi dia sekunder gitu. Mungkin aja ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Mengalami mual muntah. Nah, mual muntah ini disebut dengan mual muntah ini kan mual muntah ini terjadi karena terangsangnya kemotriglycerol di hipotalamus. Tapi kan tidak semata-mata CTZ terangsang kalau nggak ada penyebab lain. Nah, kalau kita lihat dari kasus kehamilan ya, mual muntah ini terjadi karena reflux si esofagus. Reflux esofagus yang disebabkan karena relaksasi otot polos gitu, atau mungkin ada tekanan intraabdominal kayak gitu. Itu juga adalah faktor hormon gitu ya. Intinya faktor hormon menyebabkan si otot polos ini direlaksasi, jadi reflux dari si ini ya, reflux dari si esofagus. Oke. Kita cek dulu reflux esofagus. Iya betul. Terus sering berkemih tanpa rasa sakit. Nah, ini berarti BAK-nya meningkat. Nah, BAK meningkat ini terjadi karena kemungkinan, jadi kan saat kehamilan itu biasanya akan terjadi peningkatan laju filtrasi glomerulus, jadi dilatasi ureter ataupun terjadi yang namanya pokoknya aliran darah ke ginjal itu jadi lebih meningkat. Ketika aliran darah yang difiltrasi meningkat, otomatis ekskresi cairan yang keluar pun meningkat, jadi BAK. Nah, itu sebenarnya faktor hormonal, itu disebut hormon itu disebut karena faktor hormon juga. Nah, tapi selain itu bisa juga faktor mekanis, bisa karena ketika hamil si uterus ini kan masih ada di rongga pelvis. Nah, di rongga pelvis itu mendekat dengan rektum dan dekat dengan vesika urinari. Nah, ketika ada perbesaran, otomatis si VO-nya akan tertekan. Nah, itulah bisa jadi salah satu etiologi kenapa dia sering berkemih. Tapi biasanya saat hamil, semakin tua usia kehamilannya itu uterus kan akan naik ya, enggak di rongga pelvis lagi, tapi dia agak naik ke kavum abdominal. Tapi nanti saat mendekati persalinan, kepala dia akan masuk lagi ke pelvis. Itu akan menekan vesika urinaria lagi dan meningkatkan frekuensi dari si BAK kayak gitu. Terus dia lelah. Nah, lelah ini juga berhubungan sama ATP yang kurang gitu ya. Kurang nutrisi, tidak nyaman pada payudara. Nah, ini ada discomfort pada breast, payudara. Nah, ini juga bisa disebabkan karena hormonal gitu ya. Bisa saja ini tuh ada pembesaran ductus, pembesaran dari lobulus pada payudara. Secara histologi kan payudara ini ada lobulusnya ya untuk memproduksi lobulus, ada sel myoepitel, ada ductus, ada lobulus gitu. Nah, itu kan
si ductus ini kan di apa namanya, lobulus ini kan dia membesar dibantu sama hormon, antara ada lobus ada ductus. Lobus ini sama progesteron, karena yang menghasilkan. Ductus ini adalah yang menyalurkan ASI-nya. Nah ini kerja dari estrogen, itu kan pengaruh hormon ya. Ini biasanya ada pembesaran payudara, jadi merasa tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang berubah gitu. Habis itu ada hiperpigmentasi. Nah ini juga menjadi salah satu tanda dari gejala yang disebut dengan kloasma gravidarum. Jadi kalau pada adaptasi maternal fisiologi kehamilan, jadi dalam kulit itu, dermatologi itu terjadi hiperpigmentasi gitu ya, atau yang disebut dengan kloasma gravidarum. Nah ini berhubungan sama apa ya, jadi ada melanosit itu meningkat gitu. Melanosit stimulatif hormon ini menjadi meningkat gitu, yang disebabkan karena hormon juga gitu ya, hormon progesteron. Kemudian, nah ini biasanya terjadi pada wajah, puting, kulit perut, jadi agak kehitam-hitaman gitu, khas sekali. Jadi ketika melihat ibu hamil, wajahnya agak kehitam-hitaman, ya sudah ada hitam-hitam gitu. Nah itu sebetulnya fisiologis, itu normal pada ibu hamil, dan dia akan kembali ke semula ketika sudah melahirkan. Nah berat badan menurun 3 kilo sejak menstruasi terakhir. Nah ini disebabkan karena mungkin saja karena faktor morning sickness-nya atau mual muntah yang berlebih. Nah ketika mual muntah yang berlebih ini bisa menyebabkan mual muntah berlebih, otomatis nutrisinya dalam tubuh kurang, seperti itu. Makanya dia jadi lemah juga kan, jadi lelah. Nah dari KU dan RPS ini ada beberapa hipotesis yang saya bawa. Yang pertama itu adalah amenorrhea sekunder, karena dia tidak mengalami menstruasi selama 2 periode. Terus ada kehamilan. Kloasma gravidarum itu adalah perubahan kulitnya, hiperpigmentasi. Ada emesis gravidarum, hiperemesis gravidarum. Emesis dan hiperemesis itu sama ya, sebenarnya dia adalah mual muntah, tapi yang membedakannya kalau hiperemesis itu kondisi itu lebih parah, karena bisa sampai dehidrasi, bisa turgor kulit sampai melambat, bahkan tekanan darahnya sampai menurun. Intinya kondisinya lebih parah dibanding emesis. Dilakukan pemeriksaan fisik, TB-nya 160, berat badannya 50 kilo, vital sign dalam batas normal. Berarti memang sistem organ dalam tubuhnya itu masih normal. Turgor normal, lesinya tidak ada. Jadi maksudnya turgor ini berhubungan sama apakah dia dehidrasi kah gitu ya. Ini bisa untuk menentukan apa dia sampai ke hiperemesis, parunya normal sampai auskultasi. Jadi kan kalau pada adaptasi maternal fisiologi kehamilan itu biasanya tuh ada perubahan ya, tapi terjadi pada mungkin muncul ketika usia kehamilannya lebih tua gitu, lebih dari 10 minggu gitu ya. Ini kan masih 10 minggu, ini kan kita nggak tahu ya dia berapa minggu, jadi dia variabelnya masih normal. Pada ibu hamil biasanya akan terjadi hiperventilasi, karena pembesaran uterus akan terjadi peningkatan intraabdominal, biasanya akan terjadi pernapasan diafragma kayak gitu. Terus jantung juga, karena dia juga akan mengalami struk volumenya meningkat ya. Terus abdomen biasanya usus normal, lembutnya ditekan, tidak ada massa dan tidak ada hepatomegali, ini normal. Kemudian pemeriksaan obstetri. Di pemeriksaan obstetri ini, pemeriksaan pelvis itu ya panggul, genitalia eksterna tampak normal. Jadi eksterna itu ada vulva, ada vagina gitu ya, normal. Maksudnya nggak ada tumor, nggak ada kista, nggak ada infeksi, nggak ada, dia normal. Pemeriksaan eksternal fundus tinggi 2 jadi di atas simfisis. Nah ini adalah tanda ya fundus. Pada pemeriksaan spekulum itu pemeriksaan cucur bebek, di mana terjadi portio bluis, kebiruan pada portio. Jadi kan ketika pemeriksaan spekulum itu kan vagina itu dimasukkan spekulum, dilegangkan, akan terlihat portio cervix, jadi portio ya. Di dalam portio itu ada ostium uteri externa. Nah di sini tampak portionya bluis, kebiruan, ukuran normal. Nah kok bisa sih kebiruan? Nah kalau kebiruan ini adalah pertanda adanya hipervaskularisasi yang disebabkan karena pengaruh hormon, jadi kebiruan ya. Terus pemeriksaan vagina, rugenya normal, dindingnya itu rugenya normal, Chadwick signs positif. Nah
Chadwick Science, bentar. Chadwick Science itu adalah kebiruan juga. Jadi Chadwick itu ada kebiruan pada vagina, pada cervix. Intinya karena ada peningkatan aliran darah ke cervix. Nah, kalau kebiruan ini tuh sebetulnya ini juga ada pengaruh dari progesteron, pengaruh estrogen dan progesteron. Sebenarnya kayak masih bingung gak sih ini tuh apakah pengaruh estrogen kah, apakah ini pengaruh progesteron kah, karena kedua hal ini tuh jadi kalau secara fungsi estrogen itu untuk mempersiapkan kelahiran, kalau progesteron ini tuh kayak tanda tidak pasti. Jadi pengaruh hormon ya bisa jadi sih hipervaskular. Why? Jadi hipervaskular ada peningkatan pembuluh darah gitu ya. Tapi kalau dia pengaruh hormon iya juga, tapi kita nggak bisa memastikan apakah dia progesteron kah atau pengaruh dari estrogen. Secara fungsi estrogen itu dia berfungsi dalam hal delivery ya, maksudnya persiapan persiapan dari si kelahiran. Tapi aku nggak yakin juga. Ya. Kalau progesteron itu berhubungan sama maintain mempertahankan lapisan uterus, mencegah kontraksi. Terus abis itu mana sih? Progesteron atau mempertahankan relaksasi smooth muscle. Tapi kalau kita lihat catatan di sini katanya kalau Chadwick Science itu hipervaskularisasi, kebiruan pada vagina perusio, pengaruh dari estrogen katanya. Terus vulvanya normal, vagina normal, perusio lembut, ostium tertutup, korpus uterina besar, setara dengan 10 minggu kehamilan. Douglas Pouch itu adalah kapung antara uterus dan rektum di normal. Terus parametrium juga normal. Parametrium itu adalah sekitar uterus, yang hubungan ya sekitar uterus. Kemudian dari pemeriksaan penunjang transvaginal sonografi, ada kantung gestasi di mana ini merupakan golden diagnosis terjadinya kehamilan. Ada fetal ekokardiografi fetal 10 minggu kehamilan, aktivitas jantungnya baik, denyut jantung janin 142, normalnya itu kan 120 sampai 150 ya normalnya, 120 sampai 150. Nah, labnya HB-nya ini normal, ini batas bawah normal, katanya juga normal, trombosit normal, fungsi hati, fungsi ginjal normal, urinalisis normal. Nah, ini jadi ini juga golden diagnosis beta HCG positif beta. Nah, ini adalah hormon beta HCG ini diproduksi oleh plasenta. Jadi ada plasenta katanya. Nah, dari hasil pemeriksaan anamnesis, maka tegaklah diagnosis itu adalah G0 P0A0, gravida 10 minggu, kloasma gravidarum, emesis gravidarum. Ya, sebenarnya bukan diagnosis sih kata aku mah ya, ini teh namanya tuh gejala klinis aja gitu. Cuman kita ngikutin yang lain aja deh. Nah, kenapa hiperemesis dieliminasi? Karena tekanan darahnya normal, dia gak mengganggu, gak sampai parah banget. Jadi kita hafalin dulu G0 pada gravida 10 minggu, emesis gravidarum, kloasma gravidarum. Data laksananya dikasih zat besi, dikasih asam folat. Makanya kalau ibu hamil tuh disarankan untuk makan makanan yang bergizi gitu, yang sesuai gitu, harus zat besinya tinggi, asam folat. Nah, besi ini sih untuk ini kan besi ini sebagai salah satu bahan pembentukan dari RBC ya, RBC red blood cell, biar nggak anemia. Asam folat juga digunakan untuk ini biar janinnya itu normal gitu, jadinya tidak cacat gitu kan.
si asam folat ini berhubungan saat pembentukan otak janin. Nah, saat pembentukan otak ini kan terjadi pembentukan DNA, pembentukan asam nukleat DNA, otomatis harus cukup dong bahan bakunya si asam folat ini, DNA, RNA ataupun metabolisme asam amino. Jadi si folat asing ini untuk kofaktor enzim dari sintesis DNA gitu. Jadi ini mencegah defek janin seperti spina bifida, anencefalitis atau tidak ada tempurung kepala, spina bifida, neural tube defect kayak gitu itu dihindari. Kemudian saya itu ini nggak ada bukti gaya hidup, diet, kontrol 4 minggu untuk cek kehamilan. Jadi ini tuh adalah ANC, jadi antenatal care, harus dilakukan antenatal care, dikontrol. Nah, tujuan dari kontrol lagi tuh, jadi kan antenatal care itu kan sebetulnya di beberapa sumber tuh beda-beda. Ada yang bilang pada trimester 1 itu 2, trimester 1, trimester 2 1, trimester 3 tuh 3, katanya ini 6. Tapi di beberapa sumber lain itu ada minimal 4, ada yang minimal 8. Jadi emang beda-beda, tergantung referensi, semuanya benar sih ya, tergantung kebutuhan gitu. Nah, ini sebetulnya ANC ini kan kita lebih ke fungsi sih. Ini fungsi itu untuk screening dari resiko-resiko kehamilan gitu ya. Misal apakah ada infeksi TORCH, misal sifilis, hepatitis B, tokso gitu. Bisa juga sebagai untuk mengetahui kelainan seperti preeklamsi, resiko perdarahan, pokoknya ini ya, resiko-resiko hamil juga untuk mempersiapkan dari persalinan nanti gitu ya. Edukasi ibu edukasi preparing kelahiran gitu ya, edukasi laktasi nanti, pokoknya banyaklah ininya, banyak banget fungsinya gitu, manfaatnya. Oke. Kita akan masuk ke ini, mana ya, nah ini juga mohon maaf, clinical science kehamilan. Nah, ini kita akan masuk ke clinical science kehamilan. Jadi kalau kita definisikan, kehamilan itu adalah suatu sebab akibat. Jadi sebabnya itu adalah fertilisasi dari ovum dan spermatozoa. Nah, akibatnya itu adalah ketika sudah berfertilisasi maka akan terjadi implantasi atau nidasi pada endometrium gitu ya. Fertilisasi itu terjadi di tuba fallopi atau oviduk, kemudian menempel si zigot ini, membelah merula bastula kista, nempel di endometrium ya sekitar 40 minggu gitu. Kemudian periode kehamilan trimester 1, 2, 3. Nah, ini ada usianya 0 sampai 12, 13 sampai 27, 28 sampai 40. Jadi pada trimester 1 itu adalah yang khas itu adalah fertilisasi, sehingga nidasi, zigot berkembang, janin dan plasenta, nutrisi, oksigen. Untuk trimester 2 ini untuk melihat gerakan janin, ada sidik jari juga. Pada usia 28 minggu itu sebetulnya udah bisa dilahirin, tapi itu komplikasi tinggi gitu, bisa aja si janinnya itu ada gangguan nafas, gangguan neuro gitu. Untuk trimester 3 itu matanya sudah mulai membuka gitu ya, pembentukan tulang udah mulai sempurna. Nah, jadi dalam ada yang disebut dengan prematur, yaitu lahir kurang dari 37 minggu. Nah, itu beresiko kalau prematur, beresiko terhadap keterlambatan perkembangan penglihatan, cerebral palsy gitu, gangguan pendengaran. Kalau atau matur itu usia 37 sampai 42, ada yang postmatur lebih dari 42. Terus ada tanda kehamilan. Nah, tanda kehamilan itu ada disebut dengan tanda pasti, ada tanda tidak pasti gitu. Tidak pasti kan ada yang subjektif dan ada yang objektif.
karena pasti gerakan janin jelas ini kayak terasa teraba gitu ya, ada pergerakan denyut jantung janin. Ini bisa didengarkan pakai Doppler, pakai USG. Kalau tanda tidak pasti amenorrhea ya, amenorrhea itu hamil, tapi amenorrhea itu kan bisa aja hamil, tapi kan amenorrhea itu nggak cuma gara-gara itu doang, bisa karena ada gangguan lain gitu ya, bisa ada gangguan pada hipotalamus atau gangguan hipofisis gitu ya, bukan hamil. Terus ada mual-muntah, sinkop, fatigue kelelahan, mami membesar, frekuensi BAK meningkat, hiperpigmentasi kulit, epulis itu busuk berdarah, varises, jatuhnya perut membesar, tanda Hegar ini adalah pelunakan pada isthmus cervix. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan yang dipegang itu bagian abdomennya, pemeriksaan bimanual palpasi itu kan jadi kita dimasukkan, kemudian bagian abdomen pegang, jadi akan teraba gitu, ada pelunakan atau kompresi dari si isthmus cervix. Tanda Goodell ini perubahan konsistensi cervix seperti konsistensi bibir, kayak lebih lunak kayak. Terus Chadwick, jadi udah ya keunguan dari cervix vagina karena hipervaskular. Terus Pisca check ini biasanya pada awal-awal hamil. Nah, Pisca check itu kayak uterus ya, ditempelin sama ini zigot, sama si vaskular itu kan akan gede sebelah si uterus ya. Nah itu karena daerah sini nih tempat dia nempelin zigotnya, jadi ada pembesaran yang asimetris ya pada uterus dekat tempat nidasi. So, ada Braxton Hicks, jadi ini ada kontraksi ya, tapi kontraksi palsu kalau Braxton Hicks. Itu terjadi karena peningkatan aktomiosin pada myometrium, sehingga akan menyebabkan kontraktilitas uterus yang akan meningkat. Terus Ballotman ini adalah fenomena bandul atau pantulan balik. Jadi ada fenomena bandul atau pantulan balik, jadi ketika ditekan perutnya itu kan si janin itu kan ada fenomena bandul atau tekanan balik. Jadi ketika ditekan bagian perutnya itu, janin kan kayak di dalam air, ketika ditekan tuh ada semacam pantulan balik ke arah tangan pemeriksa. Itu sih pokoknya gampang ya. Terus klasifikasi janin ada yang nulipara, multipara. Jadi nuli itu nol, belum pernah, baru pertama kehamilan, jadi nol, jadi kembali, jadi mati, ada intrauteri, extrauteri. Terus adaptasi perubahan saat kehamilan. Nah ini ada adaptasi maternal, ini yang harus banget kita ketahui ya. Sebetulnya dari uterus, vagina, ovarium, kulit, payudara, git, traktus urinary, muskuloskeletal, dan frekuensi nafas. Urologi juga kan, ya udah kita urologi udah banyak deh pokoknya, CFS-nya, respirasinya, keadaan patologi kehamilan. Nah ini adalah suatu kondisi patologi kelainan pada kehamilan. Misal ada perdarahan oligoprenegsi, jadi ketika ada perdarahan pada awal kehamilan ada 3 kemungkinan, bisa karena CAT, bisa karena abortus, bisa karena mola kehamilan anggur. Udah itu aja, itu adalah perdarahan pada awal kehamilan kurang dari 20 minggu kali ya, antepartum hemorrhage. Sudah preeklamsi, ini peningkatan tekanan darah ya, peningkatan tekanan darah akibat dari kegagalan remodeling dari arteri spiralisnya buruk. Jadi kan kita tahu kalau arteri spiralisnya ada dalam plasenta, intinya di iskemi plasenta menyebabkan suplai darah ke plasenta ini jadi terhambat. Jadi iskemi plasenta jadi pasokan berisi ya, peningkatan tekanan darah ini itu bisa mempengaruhi berbagai sistem organ di dalam tubuh ibu, semuanya tuh kena gitu ya. Bahkan kalau eklamsi itu bisa sampai tonik-klonik, bisa sampai kejang, multiple fetus, kehamilan lebih dari 1. Itu juga termasuk dalam resiko gitu. Oke. Kita akan balik lagi nih. Kita masuk ke patofisiologi dari kehamilan. Nah sebetulnya kan kalau kita baca dari patofisiologi ini, katanya
Nona Peggy usia 25 tahun. Terus ini diceritakan dulu siklus menstruasinya. Jadi ini tuh kayak siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu kan ada siklus dari si uterus ya, ada siklus dari ovariumnya gitu. Ovarium kan dia ngeluarin hormon, maksudnya ada fluktuasi hormon yang mempengaruhi si endometrium uterus. Nah di sini fase folikular. Nah jadi dalam fase ovarium ini ada siklus ovarium itu ada folikular, ada ovulasi, sama satu lagi itu apa? Folikular, ovulasi, luteal. Itu kan pada ovarium ya. Kalau pada uterus ini pada ovarium. Kalau pada uterus ini tuh kalau pada uterus yaitu apa ya? Kalau pada uterus itu fase luruh ya, fase menstruasi, proliferasi, lalu itu sekretori. Intinya kedua hal ini berkolerasi, sebetulnya benar-benar berhubungan dekat. Tapi di sini di patoknya dijelasin tentang ovarium ini sama berhubungan sama si hormonnya. Nah jadi dalam fase folikular, jadi fase folikular itu adalah fase follicle stimulating hormone. Jadi fase stimulasi jadinya pembentukan folikel. Nah folikel ini, FSH ini disekresikan oleh hipofisis anterior akibat sekresi dari GNRH dan hipotalamus. Akhirnya si FSH ini bisa sekresi. Nah ketika sekresi FSH, LH sekresi, dia bekerja di mana? Dia bekerja di ovarium dong. Nah, di folikel primordial, folikel primer, sekunder, tersier gitu ya. Folikel itu ada di ovarium. Nah, folikel ini kan kalau secara histologi itu ada bagian ovum, ada bagian sel granulosa, ada bagian sel TK gitu-gitu. Nah, ternyata dari setiap bagian itu FSH ini kerjanya di sel granulosa, LH itu kerjanya di sel TK. Nah sel TK yang fungsinya itu merubah kolesterol jadi androgen. Nah dari sini juga berfungsi berdifusi ke dalam sel. Si FSH yang kerja di sel granulosa, akhirnya estrogen ini jadi banyak banget katanya gitu ya. Estrogen ini banyak ya. Terus sekresi dalam darah. Terus ini hipotalamus. Nah jadi sebetulnya kalau ditanya ke hipotalamusnya itu merangsang anteriventral, aderoventral, periventrikular, AVVV yang merangsang GnRH, gonadotropin releasing hormone, sehingga akan timbul luteinizing estrogen folikel, lonjakan LH. Nah jadi si AVV ini berfungsi endokrin yang berfungsi dalam berfungsi dalam kontrol ovulasi. Terus jadi ada menghambat neuron kisspeptin ya, ini harusnya neuron kisspeptin nucleus arcuatus DNA secara tidak langsung. Akhirnya ketika terjadi lonjakan LH, fase ovulasi folikular selama 14 hari, kemudian fase folikular selama 14 hari, terjadi ovulasi, peningkatan ada lonjakan LFH folikular, estrogen, FSH turun, nggak turun juga sebetulnya, dia itu kayak lebih ke LH naik kali ya pas fase ovulasi ini. Kan nggak ditulis ya ini fase ovulasi. Nah kalau fase ovulasi kan ovum ini keluar ya, untuk bertemu dengan sel spermatozoa. Terus FSH turun, akhirnya sel folikel ini akan dihambat, atresia semua folikel. Jadi ketika ovulasi ini ditahan dulu pematangan dari folikel ya, ditahan dulu katanya
pematangan dari si folikel ini gitu ya. Terus masuk ke fase ovulasi. Nah, kalau ketika udah masuk fase ovulasi, masuk ke fase luteal. Nah, di fase luteal ini tadi kan ovumnya udah lepas nih dari corpus luteum tuh. Nunggu. Jadi corpus luteum itu dia tuh akan berdegenerasi 14 hari jika memang tidak ada fertilisasi. Jadi estrogen ini menghambat fase luteal. Nah, corpus luteal ini menghasilkan hormon. Jadi kan hormon ini, misal ada ovulasi, habis ovulasi ternyata dia mengalami fertilisasi. Ovum di oviductus mengalami fertilisasi, fertilin berikatan dengan ZP3 glikoprotein. Fertilin ini ada di spermatozoa, ZP3 ini ada di lapisan luar zona pellucida. Akhirnya sperma itu akan bergabung dengan ovum, tidak fertilisasi, zigot akan membelah jadi morula menjadi blastokista. Kemudian blastokista bakal nempel di endometrium. Nah, ketika setelah fertilisasi maka tadi kan ovumnya kan udah berfertilisasi ya, sudah menyatu dengan sperma. Sisanya tuh corpus luteum warna kuning ya. Dia itu mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Jadi progesteron itu berfungsi untuk mencegah gitu ya, mencegah dari apa? Biar si uterus ini aman gitu dari peluruhan endometrium, menghambat perkembangan folikel baru dan ovulasi agar fase folikular ini tidak terjadi. Ya, agar si fase folikular ini tidak terjadi. Habis itu tidak ada peluruhan. Kalau estrogen ini akan terjadi enggak langsung juga sih kalau menurut aku. Jadi ini tuh secara tidak langsung sih, bisa karena hormon, tapi enggak dari corpus luteum sih, kayaknya dari mana, kayak placenta mungkin. Aku nggak yakin sih. Vaskulisasi mana sekali, ya udahlah. Vaskulisasi cervix vagina meningkat, ada Chadwick signs, Bliss virtue. Makanya tidak terjadi siklus head, tidak terjadi. Iya, jadi saat kehamilan itu pembentukan folikel itu ditunda, tidak terjadi ovulasi. Blastokista nempel di endometrium, dia berkembang semakin membesar, kemudian tampak di pemeriksaan penunjang di vaginal sonografi ditemukan gestational saccus. Syncytial trophoblast ini adalah bagian seksologi dari plasenta. Enzim pencerna protein, terjadi erosi endometrium, implantasi, nempel. Total tinggi fundus uteri usia 10 minggu 2 jari di atas simfisis pubis, sering berkemih. Ini karena faktor dari si urologi. Progesteron disekresikan oleh plasenta. Nah, ini benar nih. Ini betul. Vaskulisasi meningkat, edema, simpanan makanan di C2, tokorion menggerus dinding kegar ibu, darah ibu bocor, pertukaran oksigen, protein, serta karbon dioksida, serta sisa metabolit ibu janin. Pilus plasenta melekatkan plasenta ke endometrium. Terus masa sel dalam trophoblast, ada masa sel dalam trophoblast itu sebagai rongga amnion, lapisan luar membungkus di kantong amnion yang mengelilingi amnion jadi bantalan bayi. Ya Allah, ini kayak rumit banget ya. Sebetulnya ini tuh gampang guys, cuman kayak patoknya tuh nggak bagus gitu, kayak agak aut-autan dan bertele-tele, nggak to the point, ya nggak sih?
kalau aku mikirnya gitu, tapi ya udahlah. Terus dari blastokista nggak sistematis kayak berantakan. Blastokista tadi nempel di endometrium mensekresikan si HCG. HCG ini dihasilkan oleh plasenta. Selain dari plasenta, nah jadi kayak urutan harusnya itu kayak di sini gitu, harus di sini gitu. Salah garis gitu loh, gimana ya udahlah. Nah, sekresi HCG pada minggu ke-10 terjadi regresi fasia corpus luteum hormon plasenta dikeluarkan dalam urin. Beta HCG positif sensitisasi itu karena ZZ itu kan muntah itu karena progesteron, karena ada reflux esofagus. Berat badan turun 3 kilo. Progesteron menghambat kontraksi perkembangan kelenjar susu. Ya benar, dari progesteron. Tapi kan yang menghambat kelenjar susu itu bukan hanya progesteron, estrogen juga iya. Kalau progesteron kan lebih ke lobulusnya. Kalau ductus-ductusnya itu estrogen, ductus activirus. Ini di pemeriksaan payudara, discomfort, merangsang pertumbuhan miometrium. Bukan pertumbuhan. Ini salah. Merangsang lapisan endometrium. Kayak ini kata jelek banget sih, tapi ya udahlah. HCS itu singkatan dari HCS ya. HCS benar. Human chorionic somatotropin, atau yang lebih dikenal dengan HPL, Human Placenta Lactogen. Nah, ini yang menjadi penyebab gestasi diabetes gestasional karena ada perubahan metabolisme dalam tubuh ibu. Kalau di sini penampungan glukosa ibu nggak bisa selama 4%. Ini dari mana coy? Terus POMC, pre-opiomelanocortin, alpha melanocyte stimulatif hormon beta endorfin, produksi melanin meningkat, hiperpigmentasi atau plasma gravidarum. Jadi kalau peningkatan hiperpigmentasi itu adalah pengaruh dari apa? Pengaruh dari hormon. Tapi hormonnya itu estrogen atau progesteron. Kita lihat. Hiperpigmentasi pada wajah. Aduh, kurang suka ini gimana ya? Ya gitu deh pokoknya, pengaruh dari si estrogen dan progesteron. Jadi kalau ada hiperpigmentasi, hiperpigmentasi itu adalah pengaruh dari hormon. Iya benar, pengaruh hormon sih. Mana fisik. Hiperpigmentasi pengaruh hormon. Mana ya? Hiperpigmentasi pengaruh hormon. Peningkatan apa? Ya udah sih, emang hormon juga lah ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kasus mengenai pregnancy. Agak cukup puas sih untuk penjelasannya. Maksudnya saya sedikit sudah memahami maksud dari kasus ini. Tapi yang bikin saya agak
sedih tuh patoknya kayaknya harus dibikin ulang gitu ya, karena ini tuh agak sedikit berantakan dan gak sistematis gitu. Jadi dan garis-garisnya pun kayak kurang sesuai aja gitu ya. Oke teman-teman, 45 menit mantap juga nih kita ngomong-ngomong gini 45 menit. Alhamdulillah, sekian dari saya, terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.